dapat bisa bayar. Kita cuma menanyakan. Keluar. Bapak. Sudah saya bilang tidak bisa Bapak paksa bisa menang karena ini tengah laut. Enggak laut. Iya, tapi Ini tengah laut kalau Bapak Cakep. keluar. Kasih tahu udah Cakep, Cakep. Ini saya videoin ya. Bapak saya viralin ya. Viralin. Bapak kapal ini saya viral ya. Saya bayar Bapak malah viral loh. Kalau Bapak mau diskusi secara dewasa. Saya yang bertangan di bawah ini nama meminta maaf atas segala kejadian penipuan yang saya sudah lakukan kepada tamu saya, yang dimana seharusnya mereka trip 2 hari 1 malam dan 1 hari, dan minta maaf atas semua video-video yang sempat beredar dan sangat mengganggu para pelaku wisata terutama PI dan tour guide yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dan saya berjanji tidak akan menjual paket trip untuk Labuan Bajo sebelum saya memiliki surat legalitas dari instansi terkait. Sekali lagi, saya sangat-sangat memohon maaf atas kejadian ini. Atas segala kerendahan hati, saya memohon sekiranya ASIKAI sekalian mau membukakan pintu maaf buat saya. Berdasarkan beberapa poin di atas, maka saya mengimbau kepada para wisatawan yang akan berlibur ke Labuan Bajo untuk 1. Menggunakan tour guide legal dan jangan pernah menggunakan tour guide ilegal. 2. Menggunakan jasa travel agent legal dan jangan pernah menggunakan tour operator ilegal. Saya menghimbau kepada tour guide dan tour operator ilegal agar tidak menjual paket wisata di Labuan Bajo sebelum memiliki legalitas dari instansi terkait. Pernyataan dan permohonan maaf ini saya sampaikan kepada 1. Tamu yang saya handle atau layani. 2. Keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Prawisata Indonesia Manggarai Barat, Asosiasi Travel Agent Manggarai Barat atau ASITA. 4. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 5. Destinasi Pariwisata Manggarai Barat. 6. Masyarakat Manggarai Barat. Demikian surat pernyataan dan permohonan maaf ini saya buat tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Labuan Bajo, 14 April 2021. Sudah berapa lama di Labuan Bajo? Saya 3 tahun. Sebagai apa? Ya, sebagai tour agent. Tapi tidak mengantongi izin? Ya. Hello everybody, it's Yosefina and welcome back to our channel Top Komodo. Well guys, video yang baru saja kita saksikan bersama adalah masalah yang sempat viral yang terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, NTT pada hari Rabu tanggal 14 April 2021. Pertengkaran yang terjadi antara pelaku wisata dengan wisatawan yang dihandle-nya. Pelaku wisata ini mengaku sebagai tour guide dan memiliki usaha travel agent. Pertengkaran diakibatkan karena wisatawan merasa ditipu mengenai durasi tur yang dilakukan, yang menurut kesepakatan awalnya, tur akan dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. Tetapi pada kenyataannya on the spot, tur dilakukan 1 hari saja. Hal ini yang membuat tamu kecewa dan berniat meminta klarifikasi dari pelaku yang menjual paket wisata tersebut. Tak disangka, kejadiannya berujung chaos seperti yang telah kita saksikan dalam video tadi. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata pelaku ini tidak mengantongi izin baik sebagai tour guide maupun sebagai tour agent. Atau dengan kata lain, dia merupakan pelaku wisata ilegal. Dari pernyataannya yang sudah kita dengar dalam video tadi bahwa benar dia telah melakukan penipuan tersebut. Ini adalah salah satu contoh bentuk penipuan kepada wisatawan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan pastinya bahwa ada kejadian penipuan lain yang dilakukan pihak penyedia paket tour, baik travel agent, tour operator, maupun tour organizer kepada wisatawan yang berujung kekecewaan, bahkan sampai kehilangan uang. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi calon wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Banyak orang yang menginginkan perjalanan wisatanya direncanakan dan dilaksanakan secara optimal dan profesional. Seiring perkembangan zaman, berbagai tawaran tiket murah dan fasilitas murah lainnya dengan mudah kita dapatkan sendiri hanya melalui smartphone. Tetapi sebagai calon traveler, kita juga harus cermat dalam memilih jasa penjualan paket wisata. Seperti sebuah istilah mengatakan, I am prepared for the worst, but hope for the best. Agar kita terhindar dari kejadian yang serupa,
kami dari Top Komodo Tours memiliki beberapa tips dalam memilih jasa penyedia paket wisata, baik tour agent, tour operator, maupun tour organizer. Tips yang pertama adalah pastikan perusahaan penyedia paket wisata memiliki legalitas. Legalitas atau izin usaha membuktikan bahwa usaha tidak melanggar hukum. Tips yang kedua, pastikan keberadaan kantor dan memiliki nomor telepon kantor. Meski sekarang ini mayoritas perusahaan penyedia paket wisata bergerak di bidang online, tetapi mereka yang membuka kantor secara offline memiliki nilai plus. Tips yang ketiga adalah memiliki kredibilitas atau track record yang baik. Sebelum memutuskan untuk membeli paket wisata di sebuah perusahaan penyedia paket wisata, sebaiknya perhatikan testimoni yang diberikan para pengguna jasa dari perusahaan penyedia jasa tersebut. Dengan canggihnya perkembangan dunia saat ini, dengan mudah kita bisa mendapatkan informasi tentang track record sebuah perusahaan melalui browsing di internet pada platform-platform online seperti TripAdvisor, Lonely Planet, dan lain-lain. Lalu tips keempat teman-teman adalah jangan tergiur dengan iming-iming harga murah dan promo. Pada dasarnya, kita memang terdorong mencari yang lebih murah. Namun, sebaiknya Anda periksa kembali karena jika sesuatu dijual dengan harga yang relatif murah, pastikan nilai yang mereka tawarkan bisa Anda maklumi. Banyak orang yang tertipu dengan iklan paket murah akhirnya menyesal. Memang tidak semua teman-teman, tetapi ada perusahaan penyedia paket wisata yang hanya menargetkan untungnya saja, tetapi tidak memaksimalkan pelayanan yang diberikan. Tips yang kelima adalah kepastian tour itinerary atau tour program. Uraian kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan wisata tersebut harus jelas dan sesuai dengan jadwal penerbangan Anda. Kemudian tips terakhir teman-teman yang juga tidak kalah pentingnya adalah keterbukaan informasi. Perusahaan penyedia paket wisata yang reliable menjelaskan kondisi sesuai fakta yang ada, terutama yang berhubungan dengan fasilitas dan pelayanan yang akan diperoleh di destinasi wisata yang akan dikunjungi. Keterbukaan informasi tentang apa yang Anda akan dapatkan atau yang tidak didapatkan selama perjalanan wisata berlangsung. Misalnya, paket perjalanan itu belum termasuk tiket masuk ke tempat wisata dan lain sebagainya. Jangan sampai saat sudah dalam perjalanan, ada biaya ekstra yang tidak diinformasikan sebelumnya. Oke guys, sekian 6 tips memilih jasa penyedia paket wisata versi Top Komodo Tours. Semoga bisa membantu Anda memilih jasa penyedia paket wisata untuk menangani perjalanan wisata Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jika berkenan, share linknya ke medsos favorit kalian. Thank you so much and see ya!